Mohon izin yang mulia. Ya, sebentar. Terhadap hal-hal yang sudah disampaikan oleh penuntut umum, sebagaimana tadi sudah Majelis Hakim membacakan juga putusan sela, ya. Tadi saya kira sudah jelas bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyampaikan pada pokoknya terhadap laporan hasil audit, ya, untuk diserahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya sebelum pembuktian. Demikian ya. Terhadap hal-hal mungkin yang jika penuntut umum tidak sependapat sebagaimana yang sudah diuraikan di sini, juga sudah diuraikan juga dalam pertimbangan hukum di dalam putusan sela, Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa untuk menjunjung tinggi rasa keadilan semua sama, sehingga terhadap laporan hasil audit ini juga memerlukan juga kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mempelajari, sehingga terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penuntut umum tadi saya pikir tidak perlu ditanggapi dan sudah jelas diutarakan di dalam putusan sela tadi. Demikian ya. Ya, mohon izin yang mulia. Ya. Kami tidak menanggapi karena tadi yang mulia sudah memberikan putusan sela, dan putusan sela itu harus kita hormati, walaupun sebetulnya sidang harus dilanjutkan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi, kaitan yang akan menjadi presiden ke depannya dalam sebuah persidangan yang fair. Yang kita bicarakan hari ini tidak hanya untuk kasusnya Nadiem tentunya, tapi pada kasus-kasus yang lainnya. Bayangkan kalau nanti ke depan nanti dalam semua terdakwa tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan bagaimana seseorang tidak paham, dia hanya membaca dakwaan yang dakwaan tersebut tidak lengkap. Karena dakwaan itu dasar utamanya adalah audit BPKP tersebut. Baik. Sehingga audit BPKP itu, presiden ke depan itu memang harus dilampirkan bersamaan ketika disampaikan dakwaan. Nah, baik. Ya. Lalu yang kedua, ya. Kami selesaikan dulu yang mulia. Untuk yang audit cukup saya kira. Ya, kami selesaikan dulu. Ini ada hal yang penting lagi. Yang kalimat disalahgunakan, ini penting sekali yang mulia. Sekarang tolong jelaskan apa salah gunanya itu apa. Ya. Audit itu hanya untuk mengecek tentang adanya pemakaian keuangan yang digunakan oleh Nadiem. Ya. Lalu akan disalahgunakan apa? Justru kalau kami memiliki waktu untuk bisa membaca audit itu dengan lengkap yang mulia, kan kami kan bukan ahli keuangan, kami pasti membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk membaca itu. Baik, saya paling kira tidak butuh waktu 2 minggu, 3 minggu untuk membaca itu, sehingga dalam persidangan ini kami bisa menjelaskan apa kesalahan-kesalahan dalam audit itu yang mulia. Selain audit ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kaitan dengan audit seperti itu, lalu kaitan dengan hal yang lain akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih yang mulia. Baik ya, jadi untuk laporan audit saya kira tidak perlu diperdebatkan. Di dalam, kami ulangi lagi, dalam pertimbangan hukum juga sudah sampaikan. Kalaupun dari penuntut umum memerlukan penetapan, ya kami akan pertimbangkan untuk itu. Ya. Kami pada prinsipnya taat terhadap azas dan hak. Ya, saya kira demikian. Ya, cukup ya. Ada lagi selain yang audit ini? Ya, ada yang laporan hasil audit. Ya, tadi telah diputuskan di dalam putusan sela oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa laporan audit BPKP harus diberikan sebelum pemeriksaan alat bukti. Nah, sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi yang menurut KUHAP adalah merupakan alat bukti. Oleh karena itu mohon penetapan hakim yang mulia mengenai waktu yang patut sebelum pemeriksaan saksi itu mohon penetapannya adalah waktu yang patut. Artinya tidak bisa begitu sidang baru mau dimulai untuk memeriksa saksi baru laporan itu diberikan. Namun pertimbangan penetapan mengenai waktu yang patut sebagai batas waktu kami menerima laporan audit BPKP. Terima kasih yang mulia. Baik. Ya. Jadi untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan persidangan ini karena di perkara terpisah juga kami sudah sidangkan itu 3 berkas di hari Selasa. Ya. Untuk itu kita agendakan untuk perkara ini di hari Senin. Ya. Sambil menunggu juga perkara-perkara lainnya ini kami nanti siang ada juga putusan 2 perkara. Jadi
mohon kerjasamanya, karena kami ini kan bukan hanya perkara ini saja, tapi banyak perkara yang lain juga, saya juga sebagai anggota di perkara lain. Jadi sambil menyusun untuk jadwal persidangannya, ya kita upayakan bisa sesuai waktunya semuanya. Nanti mungkin ada pemeriksaannya bersama-sama dengan perkara yang lain. Sambil berjalan kita evaluasi juga. Tapi kita majelis hakim sudah bermusyawarah dan akan menentukan untuk perkara Pak Nadiem dengan Pak Ibrahim kita satukan pemeriksaannya, sedangkan untuk perkara Busri dan Pak Mulyatsa ya, itu kita barengkan juga berdua-dua dengan mengingat kondisi persidangan juga. Jadi demikian ya. Jadi untuk Yang Mulia, jadi artinya apabila kami belum menerima laporan audit, pemeriksaan saksi belum dapat dilakukan. ya, saya kira sudah jelas tadi kami sampaikan ya. Hari Senin tanggal 19 Januari 2026 untuk agenda pembuktian saksi dari pihak penuntut umum. Dan selanjutnya sebelum pembuktian majelis hakim sudah merintahkan untuk menyerahkan laporan hasil audit. Demikian ya. Kira cukup ya. Oleh karena pembuktian juga majelis hakim menyampaikan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum ya. Oleh karena ini sudah masuk pembuktian, jadi lebih fokus terhadap hal-hal yang ingin dibuktikan, tentu penuntut umum terhadap dakwaan, lebih fokus terhadap pembuktiannya, juga kepada penasihat hukum, karena tadi dipertimbangkan bahwa eksepsi yang diajukan lebih kepada pokok perkara, tentu pembuktiannya juga di dalam pokok perkara nantinya, hal-hal yang sudah disampaikan. Olehnya itu untuk fokus ke depan ya, mohon kerjasamanya untuk media sosial ya, seperti mungkin di depan ini tidak ada lagi di meja persidangan ya, karena kita supaya fokus kepentingan terdakwa. Kalaupun ada untuk perekaman kami silahkan, tetapi tidak live ya, dan mohon menyesuaikan bersama-sama dengan rekan-rekan media juga di wartawan di meja pengunjung. Demikian. Mohon izin ya. yang mulia, ini bukan untuk di live di media sosial, tapi untuk dokumentasi kami. Ya, Persidangan. saya kira kami sudah sampaikan, apapun itu untuk audiovisual tidak ada di meja persidangan. Ya, silakan kalau memang untuk dokumen dari penasihat hukum bisa bersama-sama mungkin disimpan di sejajar dengan teman-teman pengunjung. Demikian ya, supaya tidak mengganggu kepentingan terdakwa. Saya kira lebih penting di sini ya, bagaimana untuk meyakinkan majelis hakim hal-hal yang sudah disampaikan. Saya kira demikian ya untuk dipatuhi. Mengingat di ketentuan Perma nomor 5 tahun 2020 sudah jelas ya, apapun itu harus seizin dengan majelis hakim. Ya, itu oleh karena itu yang mulia, kami mohon izin ke depannya, kami tetap ini dokumentasi tidak untuk live ke media sosial, tapi dokumentasi untuk persidangan, karena persidangan ini kita rekam bersama-sama. Itu kami mohon izin yang mulia untuk tetap diizinkan, karena menurut kami ini tidak mengganggu dan kami tidak live di media sosial. Ya. Kami ini juga kebetulan ya, di antara majelis ini 3 orang ini adalah jubir ya. Jadi banyak masukan-masukan juga baik wartawan maupun rekan-rekan umum. Kami juga sudah melihat di medsos-medsos beredar ya. Olehnya itu kami tidak melarang untuk merekam, tetapi penempatan alatnya tidak di meja persidangan. Ya, saya kira jelas, nggak perlu lagi di ini. Kalau memang ingin ditempatkan silakan bersama-sama di depan sana silakan. Tidak masalah perekamannya. Demikian ya. Untuk tidak lagi di persidangan pembuktian. Kita lebih fokus kepada pembuktian untuk kepentingan terdakwa. Saya kira demikian ya. Dari penuntut umum masih ada hal lagi yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup ya, baik.